Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih tentang masalah doa ya. Ini dalam hadis selanjutnya dijelaskan bahwa ketika Nabi bersama para sahabatnya yang berjumlah sekitar 5 atau 6 orang, Nabi melihat suatu makam ya. Dan akhirnya Nabi bertanya kepada para sahabat tersebut, apakah kalian tahu siapa orang-orang yang dikubur di dalam makam ini? Maka salah seorang sahabat menjawab, saya tahu ya Rasulullah. Nabi bertanya, kapan mereka mati? Sahabat tersebut menjawab, mereka sahibul makam ini mati dalam keadaan syirik ya, belum dalam keadaan muslim. Nabi akhirnya menjawab, kalau kalian tahu bahwa umatku ini mereka mendapatkan ujian yang paling besar itu adalah di dalam kubur. Kalau bukan ya, karena perkara rahasia yang ada di dalam kubur, aku akan meminta kepada Allah agar kalian semua mendengar di apa yang ada di dalam kubur dari perkara azab. Di sini Nabi menjelaskan bahwa sebetulnya di dalam kuburan itu terdapat hal-hal yang seram. Kalau sampai manusia mendengar siksa, jerit, pedih yang terjadi di dalam azab kubur, kita semua pasti akan mati ketakutan mendengar para mayat yang disiksa di dalam liang lahat tersebut. Tapi Nabi tidak meminta kepada Allah karena memang sudah kodratnya, sudah takdirnya untuk Allah rahasiakan. Kalau kita sebagai manusia diperdengarkan dari suara azab, suara jeritan mayat-mayat yang ada di dalam kubur, pasti kita semua sudah taubat ketakutan ya. Tapi dirahasiakan agar kita tidak seenaknya, tidak gampang. Jadi harus ada usaha dari kita. Oleh karenanya Nabi berkata, mintalah kalian selalu perlindungan kepada Allah dari azab kubur, dan mintalah kalian selalu kepada Allah daripada azab neraka, dan mintalah kalian selalu daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan mintalah selalu kalian kepada Allah daripada fitnah dajjal. Dan ini adalah 4 perkara yang diperintahkan oleh Nabi dan selalu dibaca oleh Nabi, minta perlindungan tersebut ketika tasyahud akhir sebelum salam ya. Insya Allah masih pada ingat semua doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini Nabi berkata untuk minta perlindungan daripada 4 perkara tersebut. Yang di sini yang jadikan kejadiannya adalah yang paling pertama minta perlindungan daripada azab kubur. Karena kalau sampai awal mula di kuburnya sudah jelek, maka kedepannya terus itu akan menjadi lebih buruk. Nah, hati-hati. Sekarang kalau misalkan orang muslim ketika masuk kubur, di kubur dia menerima kenikmatan melihat suatu hal-hal yang indah, pasti kedepannya akan lebih indah. Beda kalau misalkan ada orang begitu masuk kubur sudah jadi hal pertama yang dilihat adalah azab, maka kedepannya dan seterusnya azabnya akan lebih perih. Naudzubillah min dzalik. Makanya dikatakan dunia itu adalah surga bagi orang kafir dan dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Pertanyaannya, kadang-kadang ada orang mukmin yang di dunia ini hidupnya senang. Udah dia rajin ibadah, diberi harta kekayaan, kok dibilang itu penjara? Berarti dia di dunia sudah senang. Dan ada juga orang kafir yang di dunianya fakir. Berarti kasihan ya, udah kafir fakir lagi, blangsak gitu. Nah ini berarti si kafir ini di dunia dia sendiri udah merasa seperti penjara. Oh enggak. Dari mana taunya dunia ini penjara atau surga? Taunya nanti ketika dicabut nyawa. Karena ketika kita dicabut nyawa, hal pertama yang Allah tampakkan kepada kita apa? Itu perjalanan akhirat kita ke depannya. Begitu si muslim, orang mukmin
diperlihatkan kenikmatan yang ada di depannya. Pintunya pertama kematian, begitu lewat mati semuanya nikmat. Terus dia ngeliat ke belakang, kata si mukmin tersebut, senikmat-nikmatnya hidupku di dunia kalah nikmat dengan apa yang ada di depan. Dia baru sadar ternyata aku hidup selama ini di dalam penjara. Karena di depannya ini, nikmatnya lebih. Beda dengan orang kafir. Begitu dia meninggal, dicabut nyawa, Allah perlihatkan dari awal nyampe akhir adalah azab dan azab. Ketika melihat ke belakang, walaupun kehidupan di dunianya dia sengsara, di dunia dia hidup dalam keadaan fakir, tapi sefakir-fakirnya si kafir di dunia lebih nikmat, lebih surga dibanding azab yang menunggu dia ke depannya. Oleh karena itu, sefakir-fakirnya orang kafir, tetap bagi dia dunia adalah surga. Dan senikmat-nikmatnya kehidupan orang mukmin di dunia, tetap bagi dia kehidupan di dunia adalah penjara. Makanya kita orang muslim, biarpun orang muslim tersebut pasti masuk surga, pasti ya. Pertanyaannya, kita ada dosa enggak sehingga dosa tersebut menyebabkan kita untuk diazab terlebih dahulu di dalam kubur dan diazab dulu di neraka, ya. Jadi supaya terhindar daripada azab kubur dan azab neraka, Rasul mengajarkan dan memerintahkan kepada kita untuk selalu meminta perlindungan agar dihindari daripada azab kubur dan azab neraka. Makanya jangan sampai ditinggalkan doa tersebut sebelum salam dari setiap sholat, fardukah, sunnahkah, jangan sampai ketinggalan doa tersebut. Nah, terus ada hadis juga, yang hadis ini sering kita dengar ya, yaitu idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau mati seseorang maka terputus amalnya kecuali 3 perkara, ya, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafu bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Nah, di sini dikatakan kalau seseorang meninggal maka tidak ada lagi amal perkara yang bisa menambah kedudukan orang mukmin tersebut. Sudah terputus bagi dia kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Itu as-shadaqatul jariyah. Shadaqatul jariyah adalah sedekah yang berjalan. Maksudnya berjalan gimana? Itu yang terus-menerus, yang menyambung pahalanya. Contoh seperti apa? Seperti wakaf, ya. Kita misalkan mewakafkan tanah untuk masjid, atau kita mewakafkan tanah buat madrasah, buat musola, atau buat pesantren. Nah, ini hal-hal tersebut yang manfaatnya berjalan dan mengalir terus, itu disebut dengan istilah jariyah. Nah, maka ketika seseorang sesudah meninggal tapi sudah mempersiapkan sedekah jariyah semasa hidup, walaupun sudah meninggal maka amalnya akan terus berjalan, ya, terus. Atau misalkan dia punya ibu sudah meninggal, ya, punya orang tua sudah meninggal, terus dia niatkan, ya Allah, saya mewakafkan ini tanah buat ibu saya, agar wakaf ini manfaatnya, pahalanya nyambung kepada ibu saya. Biarpun dia niatkan wakaf tersebut buat orang tuanya, tapi orang tersebut, si anak yang memberikan wakaf, yang mengeluarkan uang untuk wakaf tersebut, tetap mendapatkan keutamaan sedekah jariyah. Ya, jadi kalau mau niat sedekah, khususnya sedekah jariyah, jangan niatkan buat diri sendiri, tapi buat orang tua juga. Biar orang tua dapat, kita pun tetap dapat. Ya, terusnya yang keduanya itu adalah tentang doa, ya. Yang kedua ilmu, dan yang ketiga tentang anak soleh yang berdoa. Tapi yang kedua dan yang ketiga itu ada di dalam makna doa. Contoh ilmu yang manfaat, ya. Ilmu yang manfaat itu sebetulnya ditafsirkan di dalam kitab ini maknanya adalah doa. Sekarang contoh, ketika saya mengajarkan misalkan hal yang baik dilakukan oleh para jemaah, nah itu hal tersebut ketika dilakukan nyambung sama saya mendapat transferan pahala. Atau ketika saya mengajarkan sesuatu hal, diajarkan lagi ke orang lain, nah ini disebutnya seperti kedudukan doa, ya. Dan yang ketiga yang jelas itu adalah tentang anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Sudah jelas bahwa ketika di dalam dunia
doa orang tua yang lebih kuat, yang lebih manfaat bagi si anak. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, maka doa si anak yang lebih manfaat bagi orang tuanya. Ya, sekarang contohnya ketika orang